Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Adil Kak Talino, baca rumin Kak Sanuka, basengat Kak Jubata. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Kabupaten Mempawah Angkatan ke-11 Kalimantan Barat. Saya Usmadi dari SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. Saya Andri Pramana SPD dari SDN Negeri 08 Mempawah Hilir. Saya Robin SPDK dari SDN Negeri 02 Sadaniang. Kami di sini akan menampilkan presentasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coacher. Selamat menyaksikan. Halo Pak Robin. Halo Pak Usmadi. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik Bapak, hari ini rencana kita adalah ingin melaksanakan observasi akademik ya Pak? Iya. Baik Bapak, sebelum kita memulai Pak, perlu kita perhatikan ada beberapa yang menjadi penilaian dalam proses pengamatan ini Pak. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Iya. Nah, untuk itu Pak, jangan lupa ada potensi yang harus Bapak miliki atau yang harus ada setiap coach ketika melaksanakan coaching nanti Bapak. Yang pertama adalah presence, nanti Bapak bisa dengan harapan bisa hadir sepenuhnya, dan yang ketiga adalah mendengar aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Nah, baik Bapak, dari ketiga itu yang ingin Bapak kembangkan yang mana Bapak? Oke, dari kompetensi yang harus saya miliki itu di bagian kehadiran penuh Pak. Bapak di bagian penuh ya Pak? Iya. Dengan kehadiran penuh, jadi kita bisa melihat ya Pak, yang sesungguhnya. Baik Bapak, untuk yang kedua, bagian mana yang ingin saya amati kepada Bapak nantinya? Kalau bisa di bagian kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Iya, baik Bapak. Jadi dengan kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak, nantinya yang ingin dilaksanakan. Kemudian apa harapan Bapak nanti setelah melakukan observasi yang dilaksanakan bersama ini Bapak? Kalau harapan saya Pak, setelah melakukan coaching bersama dengan coach saya harapannya supaya kedepannya apa yang menjadi permasalahan di sekolah saya maupun di sekolah coach saya itu tentunya harus sama-sama ada jalan keluarnya Pak. Baik Bapak, jadi apa yang ingin Bapak harapkan tadi mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak. Iya. Dan selamat melakukan coach bersama coachnya ya Pak. Iya. Mudah-mudahan berhasil. Jangan lupa tadi ada berapa yang harus Bapak tekankan, yang harus ada pada diri Bapak tadi. Selamat melakukan observasi ya Pak, dan saya akan mengamati Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Usmadi. Oke. Halo Pak Andri, Halo Pak Rubin, baik Pak Rubin. Gimana nih? Wah, sehat sepertinya Pak Andri nih. Ya, syukur sehat nih Pak Rubin. Iya. Oke, baik Pak Andri. Apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini Pak? Ini Pak Rubin, saya sedikit ada kesimpulan keluar lah dalam mengajar di sekolah. Karena ada beberapa siswa itu rendah Pak Rubin dalam nilai asesmen pengetahuannya. Oke, oh baik, berarti Pak Andri ini permasalahan dihadapi sekarang itu masalah nilai anak yang menurun ya. Oke, baik. Kalau seperti itu, bagaimana Pak Andri menyikapinya? Saya masih mencari solusi nih Pak Rubin atas permasalahan ini. Jadi kalau menurut saya mungkin itu kurangnya pemahaman anak, apalagi literasi ya Pak Rubin ya, dalam pelajaran PJOK saya sendiri Pak Rubin. Oh berarti Pak Andri ini akan mencari solusinya seperti itu. Nah jadi kira-kira solusi apa yang bisa Bapak terapkan di sekolah Bapak sehingga nilai yang tadinya dulunya itu nilainya bagus, sekarang turun, lalu Bapak ingin meningkatkan kembali? Untuk solusi Pak Rubin, mungkin saya berencana itu untuk membiasakan anak literasi lah untuk pembelajaran PJOK supaya mereka bisa memahami materi pembelajaran yang saya berikan pada saat hari itu juga Pak Rubin. Baik, berarti di awal pembelajaran itu harus ada literasi seperti itu ya? Iya. Oke, baik Pak. Jadi dalam persiapan literasi itu apa saja yang harus Bapak lakukan?
Untuk persiapan literasi yang pasti saya mempersiapkan buku teks ya Pak Robin ya, baik itu dari buku paket atau buku LKS. Kemudian mungkin untuk anak-anak sekarang ini kita bisa menambahkan literasi digital lah. Jadi anak-anak mungkin membaca di HP materi yang akan disampaikan mungkin dari blog-blog yang ada gitu kan. Nah, seperti itu Pak Robin. Oh iya. Baik Pak Andri, jadi permasalahan yang Pak Andri hadapi sekarang bagaimana tadi dikatakan bahwa menurunnya nilai yang biasanya itu banyak siswa yang berprestasi, terutama di pelajaran Pak Andri aku yaitu PJOK itu sekarang menurun. Nah, itu kedepannya mau seperti apa? Apa yang akan Pak Andri lakukan supaya nilai anak ini kembali naik, kembali tinggi seperti itu, Pak? Supaya mungkin solusi tadi untuk kebiasaan literasi membaca, mana mereka setelah memahami materi yang ada, sehingga mungkin saya berharap ke depan bahwa anak-anak ini bisa mengisi nilai asesmen dari pembelajaran yang saya berikan, sehingga nilai pengetahuan mereka juga meningkat Pak Robin. Oh seperti itu ya Pak. Jadi ada hal-hal yang harus Pak Andri lakukan untuk meningkatkan prestasi siswa ya, terutama di bidang pelajaran PJOK seperti itu ya Pak. Ya. Jadi kira-kira kalau menurut Pak Andri itu berapa lama sih waktu yang diperlukan supaya apa yang menjadi keinginan Pak Andri untuk meningkatkan prestasi anak itu tercapai seperti itu? Untuk waktu yang mungkin diperlukan, saya mungkin memerlukan waktu setahun Pak Andri. Berarti 2 semester untuk anak mungkin berproses begitu. Iya. Iya Pak. Oke baik Pak. 1 tahun itu kan bukan waktu yang singkat juga ya Pak. Berarti untuk kedepannya kan dalam menggapai supaya anak itu berprestasi harus melewati 1 tahun. Nah kira-kira itu Pak Andri nanti akan melibatkan siapa saja di dalamnya? Untuk melibatkan kebiasaan literasi atau membaca atau memahami teks baca ini, saya pasti akan melibatkan guru kelas Pak Robin. Karena guru kelas memang yang sering berinteraksi dengan anak-anak di dalam kelas. Karena saya kan cuma 3 jam pelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin saya bisa melibatkan orang tua untuk mengawas anaknya di rumah untuk membaca atau literasi. Kemudian mungkin yang terakhir saya bisa mengajak atau berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk menjadikan kebiasaan literasi ini kebiasaan di sekolah. Jadi itu Pak Robin. Oh iya. Baik Pak Andri. Jadi dari pembicaraan kita tadi Pak Andri sudah sampaikan permasalahan dihadapi, lalu Pak Andri juga sudah menemukan solusinya kedepannya seperti apa, bahwa Pak Andri akan meningkatkan kolaborasi antara guru PJOK, guru kelas, lalu warga sekolah, bahkan juga orang tua murid. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, Pak Andri tentunya sudah mendapatkan solusinya seperti itu. Jadi saya terima kasih nih Pak Robin, bahwa setelah berbincang dengan Pak Robin, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya. Terima kasih juga Pak Robin untuk waktunya, Iya, Pak, kesempatan untuk sama-sama. berbincang dengan Bapak. Oke. Jadi mungkin lain kali Pak, kalau saya ada kendala lagi, saya bisa menghubungi Bapak ya Pak ya. Oke, siap. Bincang lagi. Oke, terima kasih Pak Oke, Robin. baik, Pak, terima kasih ya. Sampai ketemu Pak Robin. Iya. Halo Pak Robin. Halo, Pak Usmadi. Gimana tadi pasca melakukan coach tadi? Wah, luar biasa Pak Usmadi. Luar biasa. Iya, mendampingi coach itu luar biasa semangatnya Pak. Jadi Pak Robin, apa yang sudah dilakukan? Dari proses coaching yang sudah kami lakukan tadi, yang pertama sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu bagaimana kami apa yang saya sampaikan itu saya harus hadir sepenuhnya, lalu mendengarkan secara aktif dari apa yang disampaikan coach. Lalu yang terakhir itu saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Bapak. Kemudian apa kompetensi yang ingin Bapak lakukan? Yang ingin dikembangkan Pak? Kalau dari 3 kompetensi itu saya mengambil yang bagian mendengarkan aktif Pak. Karena kan terkadang apa yang disampaikan itu agak kurang jelas, jadi harus diulang seperti itu.
Baik Bapak, jadi benar sekali Bapak, saya sudah mencatat hasil pengamatan saya. Bapak melakukan coaching tadi bersama Pak Andri. Jadi ada beberapa catatan saya Bapak. Benar sekali Bapak sudah melaksanakan prinsip TITA, di mana Bapak sudah melakukan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian sudah melakukan perencanaan, kemudian Bapak sudah melakukan dengan tanggung jawab. Iya. Jadi luar biasa sekali Bapak. Mudah-mudahan nanti dapat melakukan ini. Apabila kita menemukan di sekolah kita hal ini, kita juga bisa melakukan. Iya. Baik Bapak, support sekali, luar biasa. Sampai ketemu ya Pak. Iya. Oke, halo Pak Andri. Apa Halo kabar? Pak Robin, kabar baik Pak Robin. Ya, gimana perasaannya Pak Andri hari ini? Perasaan untuk hari ini nih agak sedikit canggung ya Pak, tapi harus saya lakukan Pak. Iya, oke. Baik, Pak Andri. Jadi di sini saya mau memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai pengamat, yang nanti Pak Andri sebagai coach ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada proses bagaimana Pak Andri coaching bersama dengan si coachingnya. Yang pertama yaitu bagaimana Pak Andri itu harus memperhatikan rubrik penilaian. Yang pertama itu kemitraan, yaitu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, seperti itu Pak. Lalu selanjutnya jangan lupa juga Pak Andri harus memiliki kompetensi yang harus dikembangkan. Di antaranya seperti kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach tadi Pak. Nah, dari hal ini tentunya ada hal yang akan dicapai setelah Bapak melakukan coaching bersama dengan coach nanti. Nah, namun sebelumnya Pak, saya mau bertanya, dari ketiga hal tadi, potensi yang mana sih yang ingin Bapak kembangkan ketika melakukan coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan ini Pak Robin, saya ingin bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Sehingga dengan pertanyaan berbobot itu mungkin saya bisa mengeluarkan potensi dari coach saya Pak Robin. Oke, berarti nanti akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach seperti itu ya Pak? Siap. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana Bapak, bagian mana yang ingin saya sebagai pengamat akan saya amati kepada Pak Andi nantinya? Saya ingin Bapak bisa melihat saya di mana saya di situ bisa presence atau kehadiran penuh Pak. Jadi Ya. mungkin dalam hal itu saya bisa fokus kepada coach saya Pak. Oke, baik seperti itu ya Pak. Oke Pak. Jadi harapan saya semoga proses coaching nanti boleh berjalan dengan lancar ya Pak. Siap Pak. Coachingnya juga semangat, Pak Adi juga sebagai coachnya juga bersemangat untuk hari ini. Oke baik Pak, semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Robin. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Andri. Mas Madi, silakan Pak Smadi. Gimana Pak Andri? Apa kabarnya hari ini Pak Smadi? Alhamdulillah Pak. Ini Pak, saya ada maksud tujuan saya ke sini Bapak. Oh iya Pak. Ya, karena saya dalam akhir-akhir ini memiliki permasalahan Pak. Kalau boleh saya Bapak mau meluangkan waktu Pak. Ya, kira-kira apa permasalahan yang Pak Smadi ada Pak? Begini Pak, dalam 1 minggu terakhir ini saya melihat anak-anak saya untuk berliterasi itu agak kurang Pak, memanfaatkan waktu yang ada. Padahalnya kami sudah menyediakan di pojok-pojok itu sudah sediakan buku, tapi untuk minat anak ini agak kurang Pak, kelihatan dalam 1 minggu ini menurut Pak. Seperti itu ya Pak Smadi. Ya, Kira-kira dalam beberapa menit ke depan ini Pak Smadi, apa tujuan dari pembicaraan kita nantinya Pak Smadi? Tujuannya nanti Pak, Bapak bisa membantu saya menyelesaikan permasalahan yang ada yang saya alami Pak. Mudah-mudahan bisa membantu saya yang menjadi pikiran saya Pak. Siap Pak Smadi. Kira-kira apa hambatan yang Pak Smadi hadapi nih Pak Smadi? Saya memiliki hambatan itu tadi Pak, sulit sekali untuk mengarahkan anak-anak saya. Saya tidak tahu entah kenapa dalam 1 minggu terakhir ini menurun Pak. Karena kami setiap masuk itu biasanya melakukan literasi di awal pembelajaran, dan hari ini kelihatannya di minggu-minggu terakhir ini menurun. Anak-anak pada kelihatan diam begitu, entah tahu kenapa Pak. Hal yang terjadi ini Pak Usmadi, apakah ada yang masih kurang dari sisi Pak Usmadi? Saya rasa iya Pak, saya memiliki kekurangan itu. Mungkin ya saya harus lebih bagaimana
sebagai pengamatan saya supaya saya bisa hadir di kelas juga mengamati mereka biar mereka juga merasa lebih semangat Bapak. Kira-kira Pak Usmadi, dalam hal ini kira-kira apa tantangannya menurut Pak Usmadi dalam permasalahan? Ya tantangannya itu tadi Pak, karena sulit sekali untuk mengajak siswa biar mereka merasa kesadaran penuh untuk melakukan literasi Bapak. Ya Pak Usmadi, kira-kira menurut Pak Usmadi dari permasalahan ini apa solusi yang baik menurut Pak Usmadi? Ya menurut saya sih Pak, saya ingin melakukan pengawasan secara penuh Pak. Mungkin itu kali karena mungkin mereka merasa selama ini kurangnya kehadiran guru, dengan tidak adanya guru mungkin kan, atau saya tidak terlalu fokus terhadap mereka, jadi mereka terlalu mengabaikan itu Pak. Jadi yang kedua mungkin saya bisa melakukan menambah buku literasi yang berada di pojok buku Bapak, karena itu mungkin karena bukunya sudah terlalu lama mungkin kan, jadi mereka merasa bosan juga untuk membaca itu terus. Siapa? Dari pengawasan dan menambah buku ini, kira-kira Pak Usmadi bagaimana peluang keberhasilan dari solusi yang Pak Usmadi lakukan ini? Saya rasa bisa, kalau diibaratkan angka 1 sampai 10 mungkin saya bisa mampu 7 Bapak. 7 ya. Setelah Pak Usmadi melakukan hal itu dari skala 1 sampai 10 setelah solusi Pak Usmadi lakukan, kira-kira Pak Usmadi ingin mencapai angka berapa Pak? Saya ingin mencapai angka 9 Bapak. 9 ya Pak Usmadi ya. Semoga sampai nanti Pak Usmadi ya. Kemudian kapan Bapak memulai rencana tersebut Pak? Rencana saya akan mulai besok pada saat anak melakukan di pagi hari awal masuk melakukan literasi. Mulai hari ini juga Pak saya akan coba, saya akan tukar atau referensi yang ada saya akan tukar begitu, biar mereka menarik untuk dibaca sebagai bahan literasi Bapak. Ya Pak Usmadi, kira-kira bagaimana jangka waktunya Pak Usmadi? Jangka waktunya 15 menit pertama Bapak, 15 menit pertama sampai 30 menit itu di awal pelajaran biasa kita melakukan literasi Bapak sebelum pelajaran itu dimulai. Kira-kira Pak Usmadi, adakah prioritas dari rencana yang Pak Usmadi lakukan ini? Rencana prioritasnya itu tadi Pak, saya merencanakan untuk memberikan buku yang baru ya untuk acara berikutnya, ya menambah buku koleksi yang lebih menarik lagi Pak untuk dibaca. Dalam hal ini Pak Usmadi, kira-kira siapa yang Pak Usmadi libatkan dalam hal tersebut Pak Usmadi? Yang saya libatkan mungkin Pak, pertama harus melibatkan dari wali kelas, yang kedua adalah bapak dan ibu yang mengajar di pelajaran bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah seluruh warga sekolah yang ada di sekolah Bapak. Ya Pak Usmadi, selanjutnya menurut Pak Usmadi apa komitmen dalam rencana Pak Usmadi tersebut? Komitmen saya akan selalu hadir secara seutuhnya di kelas saya dan memperhatikan anak-anak saya, biar saya bisa membantu permasalahan yang selama dalam 1 minggu terakhir ini yang menjadi problem menurut saya Bapak. Ya Pak Usmadi, selanjutnya bagaimana tindak lanjut dari coaching kita nanti ini Pak Usmadi? Tindak lanjutnya apabila saya memiliki permasalahan, saya akan mungkin akan curhat lagi sama Bapak, akan bercerita lagi tentang permasalahan saya, dan dengan harapan hari ini saya bisa menyelesaikan permasalahan Pak. Ya Pak Usmadi, sebelum kita tutup, saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Pak Usmadi selama melakukan coaching ini Pak Usmadi? Wah, saya merasa senang sekali Pak. Saya bisa bercerita sama Bapak yang selama ini yang terpendam di saya selama 1 minggu Pak. Perhatikan saya rasanya gimana gitu Pak mau meluapkannya. Dan hari ini saya merasanya sudah merasa plong sekali Bapak. Ya Pak Usmadi. Jadi untuk kedepannya Pak Usmadi, jika ada yang ingin dibicarakan dari rencana yang Pak Usmadi buat, Bapak Usmadi bisa menghubungi saya. Baik Bapak, mudah-mudahan ini kita berhasil ya Pak. Terima kasih banyak atas bantuan ya Pak. Sama-sama Pak Usmadi. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Usmadi. Sampai ketemu ya Pak. Sampai ketemu Pak Usmadi.
Oke Pak Andri, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Lega Pak Robin. Lega ya? Berarti Siapa? semuanya sudah berjalan dengan lancar ya Pak? Oke. Sudah, sudah. Ya, baik Pak Andri, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Pak Andri lakukan bersama dengan Pak Usmadi luar biasa. Dari alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, itu bagaimana ada mengarahkan ke tujuan, lalu identifikasi kasus, dan juga bagaimana ada rencana kedepannya serta menanyakan tanggung jawab yang akan dilakukan si coaching ketika mengatakan bahwa ada masalah yang terjadi di sekolahnya. Oke baik Pak Andri, di sini saya mau menanyakan beberapa hal sama Pak Andri setelah melakukan proses coaching tadi. Yang pertama yang mau saya tanyakan sama Bapak ini, apa yang sudah Bapak lakukan ketika coaching tadi? Yang sudah saya lakukan Pak. Ya menurut pemahaman Bapak sendiri. Iya Pak. Yang sudah saya lakukan tadi Pak, saat saya menjadi coach ke Pak Usmadi, saya sudah mencoba untuk mendengarkan aktif. Iya. Kemudian saya mencoba untuk present atau keadaan penuh, dan saya mencoba untuk itu Pak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Begini. Berarti sudah sesuai dengan alurnya Tirta seperti itu ya Pak? Siapa? Oke. Nah dari ketiga hal ini Pak, kira-kira kedepannya apa yang akan dikembangkan? Nah, saya akan mencoba mengembangkan lagi Pak di bagian memberikan pertanyaan berbobot. Dimana dengan memberikan pertanyaan bobot itu saya bisa menggali lebih lanjut lagi Pak potensi yang dimiliki oleh coach saya. Seperti itu Pak Robin. Oke, baik Pak Andri. Oke, jadi Pak Andri, dari pengamatan saya setelah Pak Andri tadi melakukan coaching bersama dengan coachingnya, ada beberapa hal di sini yang saya lihat. Yang pertama bahwa proses coachingnya boleh berjalan lancar, alur tirtanya sudah sesuai. Tadi juga Pak Adi sudah mengatakan bahwa kedepannya akan meningkatkan di poin-poin tertentu dari alur tirta tadi. Semoga setelah melakukan coaching ini Bapak juga semakin bersemangat dan juga nantinya bisa menerapkannya di sekolah ketika ada permasalahan yang dihadapi, baik itu terhadap rekan guru ataupun dengan rekan-rekan lainnya seperti itu ya Pak. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Terima kasih juga Pak. Jadi sudah sangat baik untuk proses coachingnya hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Robin. Assalamualaikum Pak Usmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah luar biasa Bapak. Alhamdulillah. Pak Usmadi, sebelumnya sebelum Bapak Usmadi mulai proses coaching, saya mau memperkenalkan bahwa saya nanti akan sebagai pengamat atau supervisor yang akan melihat Pak Usmadi dalam coaching bersama Pak Robin. Kemudian sebelum Bapak mulai coaching ini, saya menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Yang pertama yang akan menjadi acuan kita adalah prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentu saja Pak Usmadi sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan tentunya nanti Pak Usmadi akan menggunakan teknik alur tirta dan teknik rasa. Apa bisa dipahami Pak Usmadi? Ya, bisa Pak. Selanjutnya Pak Usmadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Usmadi. Yang pertama, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Pertama yang ingin saya kembangkan adalah presence. Saya bisa hadir penuh Pak. Dan yang kedua saya ingin mendengarkan aktif. Ada dua yang ingin saya kembangkan Bapak. Ya Pak Usmadi, dari dua tadi, adakah satu yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan ya Pak? Yang ingin saya kembangkan, saya ingin bisa presence atau kehadiran penuh. Ya Pak Usmadi. Kemudian apa harapan dari observasi yang Pak Usmadi lakukan? Dengan melakukan ini, saya mungkin berharap saya bisa melakukan kehadiran penuh dan bisa mendengarkan permasalahan yang menjadi permasalahan si coach Pak. Jadi saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan itu sehingga coachnya merasa senang dan lega Bapak. Oke, baik Pak Usmadi. Setelah ini silakan Bapak memulai proses coaching. Kemudian semoga berjalan lancar.
Iya Pak, Silakan terima Pak kasih Smadi Pak. ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Smadi. Pagi Pak, gimana kabarnya? Baik Pak. Silakan, Pak, Pak. luar biasa Pak, semangat hari ini. Oh iya, luar biasa Pak. Gimana Pak ceritanya hari ini Pak? Gini Pak, kebetulan saya tadi keluar pas kebetulan mau ketemu dengan Pak Kusmadi. Cuma hanya mau curhat sedikit sih Pak tentang Begitu. ya tentang sekolah saya, di mana selama ini di sekolah saya itu ada beberapa hal sih yang mau saya ceritakan sama Pak Kusmadi tentang ini Pak, minat siswa ketika mengikuti pembelajaran seperti itu. Apalagi saya kan mengampu di kelas rendah nih Pak. Kelas rendah ini kan harus berbagai variasi media yang harus kita gunakan. Jadi saya mau curhat dengan Pak Kusmadi, itulah yang sedang saya alami saat ini Pak. Baik Pak. Kira-kira apa penyebabnya ya Pak? Kalau untuk penyebabnya Pak, saya lihat sih hanya dari minat saja. Tetapi ketika saya lihat, saya amati, memang kita sebagai guru itu harus punya trik tersendiri. Artinya media yang kita gunakan harus bervariasi Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika saya membuat media yang lebih menarik atau kita buat pembelajaran itu sambil menonton video seperti itu. Nah, sepertinya daya tarik anak itu ada, semangat mereka itu ada gitu. Semangatnya masih ada ya Pak. Nah kalau begitu Pak, kondisi ideal yang Bapak inginkan itu seperti apa ya Pak? Kalau dari saya sendiri, kondisi ideal itu sih saya maunya bahwa peserta didik saya itu tidak hanya dalam waktu tertentu saja lebih semangat dalam belajar. Tidak hanya ketika kita sajikan pembelajaran itu menggunakan media, video, tetapi kalau bisa setiap saat mereka punya semangat seperti itu Pak. Sehingga dengan adanya semangat pasti prestasi mereka juga bisa meningkat. Gitu ya Pak? Iya. Nah kalau begitu Pak, kan Bapak udah menyampaikan tadi dengan harapan bisa meningkat Pak. Iya. Nah dari permasalahan itu jadi kondisi Bapak sekarang ini, dari kalau saya umpamakan itu dari rentang angka 1 sampai 10, kondisi Bapak sekarang ini berada di rentang angka berapa ya Pak? Kalau untuk saat ini Pak, sesuai dengan permasalahan yang saya hadapi sih sebenarnya masih di angka 5 seperti itu. Di angka 5 ya Pak. Kemudian apa langkah-langkah Bapak berikutnya untuk bisa mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di Bapak? Kalau untuk langkah-langkah selanjutnya, yang pertama saya akan mengamati terlebih dahulu Pak. Kenapa sih anak-anak ini ada waktu-waktu tertentu mereka semangat, ada waktu-waktu tertentu mereka tidak memiliki semangat. Nah, setelah itu setelah saya mengamati, saya akan melakukan membuat model pembelajaran menggunakan media-media yang menarik seperti itu Pak. Media-media yang menarik ya Pak, Iya. menggunakan media pembelajaran begitu. Kalau boleh spesifik lagi Pak, permasalahan Bapak itu gimana ya Pak? Kalau untuk spesifiknya sih Pak, sebenarnya masalahnya itu hanya dengan minat atau semangat belajar anak saja sih Pak. Karena anak itu semangatnya ada waktu-waktu tertentu seperti itu. Kalau masalahnya sih tidak begitu signifikan, tapi permasalahan yang paling utama itu tentang semangat anak dalam semangat ya, iya, Pak. dalam menanggapi materi yang kita sampaikan. Iya. Semangat. Nah kalau tadi kita udah merentangkan rencana, di angka Pak, kondisi Bapak di saat ini sekarang di angka berapa Pak? Dari angka 1 sampai 10. Kalau sekarang sih saya merasakan sudah di angka 8 sih Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya juga melihat proses itu sudah mulai ada peningkatan seperti itu. Jadi dengan menggunakan media-media belajar yang menarik, ternyata memang semangat anak itu akan ada seperti itu Pak. Gitu ya Pak, semangatnya akan ada. Kemudian langkah-langkah berikutnya Pak yang ingin Bapak laksanakan. Untuk langkah-langkah berikutnya Pak, yang pertama saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan bisa juga dengan orang tua. Karena dengan berkolaborasi kita kan tidak hanya mengamati anak itu di sekolah saja, bisa saja kita menggali informasi kepada orang tua peserta didik seperti itu sih Pak. Begitu ya Pak. Iya. Jadi dengan berkolaborasi dengan orang tua. Iya. Kemudian komitmen sehingga ini bisa berjalan dengan baik seperti apa ya Pak?
untuk komitmennya sendiri Pak, kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran menggunakan media, bukan hanya media dari video, karena kan di sekolah kami itu untuk sarana prasarana kurang. Jadi untuk komitmennya kedepannya mungkin saya bisa menggunakan media-media yang ada di alam sekitar sekolah di tempat kami Pak, seperti itu. Baik Pak, bagus sekali ceritanya hari ini Pak, sangat menarik sekali. Iya Pak. Menurut saya ya luar biasa Pak, Pak Robin. Kalau boleh saya bertanya kepada Bapak ini, Ya. bagaimana perasaannya hari ini Pak? Setelah kita saya komunikasi dengan Pak Usmadi Pak, perasaan saya sekarang ada plong, lega, senang. Plongnya kenapa? Dari tadi saya dari rumah saya berpikir apa sih yang akan saya sampaikan, apa sih yang akan dibicarakan. Ketika ketemu dengan Pak Usmadi, bahwa ternyata setiap unek-unek itu bisa saya keluarkan, dan saat ini saya sudah menemukan solusinya ke depannya seperti itu. Baik Pak, saya juga sama seperti yang Bapak rasakan. Saya juga hari ini merasa senang Bapak mau cerita di saya. Mudah-mudahan juga ya saya juga bisa membantu Bapak, walaupun tidak seberapa yang bisa saya lakukan. Iya, Pak. Oke Pak, terima kasih kalau begitu Pak. Dan Bapak jangan sungkan untuk datang kembali lagi Pak. Iya. Jika ada masalah ya Pak. Oke Pak. Baik Pak, jadi terima kasih sekali lagi ya Pak untuk hari ini. Wah, luar biasa apa yang saya dapatkan. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Dan mohon maaf juga Pak sudah mengganggu waktunya. Tapi sekali lagi terima kasih ya Pak. Iya. Kalau begitu saya mohon izin untuk kembali ya Pak. Iya, Pak. Oke, yuk Pak, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi ya Pak. Iya, Ya. Pak. Assalamualaikum Pak Usmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan terkait coaching dengan Pak Usmadi kan sama Pak Robin. Ada catatan dari supervisi saya. Cuman sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak Usmadi. Baik Pak, silakan. Yang pertama Pak Usmadi, apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching tadi? Baik Pak, saya sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan babnya Bapak. Pertama, saya harus memiliki rasa presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga bisa memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga sudah mengikuti blueprint penilaian Bapak seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada. Ya Pak Usmadi, selanjutnya setelah Bapak coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lebih jauh? Yang ingin saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh Pak. Yang kedua, saya bisa mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif mungkin saya bisa mengetahui permasalahan yang dialami oleh si coach Pak. Ya Pak Usmadi, selanjutnya saya akan membacakan sedikit catatan dari supervisi saya Pak Usmadi ya, bahwa benar yang Bapak Usmadi sampaikan tadi, bahwa dari rubrik penilaian Pak Usmadi telah melaksanakan kemitraan dengan baik Pak Usmadi, karena Pak Usmadi bisa membuat setara dengan coaching, kemudian proses kreatif, dan Bapak bisa memaksimalkan potensi. Kemudian dari kompetensi yang Bapak harus miliki, bahwa kehadiran penuh, menggunakan alur tirta, dan memberikan pertanyaan berbobot itu sudah Bapak terapkan Pak Usmadi. Jadi selanjutnya, terima kasih Bapak, proses yang luar biasa, semoga bermanfaat untuk Bapak ke depannya. Saya dari ini Pak Usmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya.